أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منكم رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimi wal muslimat, sidang majelis Tabligh Akbar Masjid Nurul Iman Cijantung yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir insyaallah. Kita berharap Allah jadikan sore hari ini penuh berkah, karena kita keluar nggak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan dalam menuntut ilmu. Dan memang Allah berjanji, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Banyak derajat yang dijanjikan buat orang-orang penuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita, derajat bangsa ini, derajat seluruh masyarakat Indonesia insyaallah. Ya, hanya untukmu. Ini merupakan persaksian pada setiap yang kita lakukan, yang kita khususkan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Maka kalau sudah pakai bahasa hanya untukmu, only you lah, nggak ada yang lain ya. Ini penyebab datangnya banyak kemudahan. Karena kebalikannya, kalau tidak hanya untukmu, yang ada kezoliman. Sementara ayat mengatakan wa ma lizolimina min ansor. Wa ma lizolimina min ansor. Tidak akan pernah ada penolong buat orang yang berbuat zolim. Zolim diterjemahkan syirik. Iya. Makanya kita kalau memang memperuntukkan hidup ini hanya untuk Allah, mungkin satu waktu kita akan merasakan pedihnya hidup. Cuma kita nggak seuzon sama Allah, karena kita tahu bahwa setiap hal yang kita lakukan kalau hanya untuk Allah asik. Ya, agama jadi asik kalau untuk Allah. Mentok-mentok ya udahlah, lepas, la haula wala quwata. Masih dalam on the spot lah Ustaz ya, masih dalam usaha ini. Nggak bisa ditinggal, gimana Ustaz? Ya sudah, terus aja mulut mengatakan hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsil azim, atau hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, atau hasbunallah wa ni'mal wakil wa 'alallahi tawakkalna. Lepas enak. Kalau kita khususkan hanya untuk Allah, karena buat Allah itu fattaqullaha mastata'tum, bertakwa semampunya. Tapi kalau kita nggak paham, berat. Akhirnya kita komplain yang ada hidup sama Allah. Padahal diturunkannya agama dan kitab sucinya pada setiap manusia ini untuk sebuah kemudahan. Nanti kalau sampai ada manusia justru merasakan sulit dengan agama, ada yang salah. Pasti ada yang salah. Yuridullah bikumul yusra wa yuridullah bikumul usra. Allah pengen yang gampang, nggak pengen yang susah. Cuma kita merasa susah, ya mungkin kita tidak memperuntukkan hanya untuk Allah. Dijelaskan di sini kalau memang hanya untuk Allah, maka kita harus tahu ada alasan. Mungkin kalimatnya raditu billahi robba gitu ya.
Ketika kita ridho semua hanya untuk Allah dan karena Allah, maka kita akan diuji oleh Allah nanti. Tapi kalau hanya untuk Allah nggak berat lah. Ya alasannya simple. Ya kalau dibilang lelah berat sih iyalah. Ujian begini ya berat, bohong kalau nggak berat. Tapi memang ya manusia di dunia ini kan memang Allah berfirman dalam surat Al-Balad ayat 4 itu, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami Allah telah ciptakan manusia dalam susah payah. Makanya kalau sampai saya nggak berasa susah malah saya heran. Ini ayat betul apa enggak sih? Allah ciptakan manusia bersusah payah. Hidup saya gampang aja, Ustaz. Ini jangan-jangan istidraj nih. Kayaknya hidup geleser amat ya. Nggak ada poldur sama sekali. Wah, hidup ini ya ujian. Kalau kota Bogor, Bandung dan sekitarnya yang sejuk, nggak ada panas terik atau nggak terkena musim panas, ya buah nggak akan pernah manis rasanya. Makanya ada musim hujan, ada musim panas gitu ya. Itu dalam rangka memperbagus hasil buah. Coba dah yang dekat pasar induk dah, jadi saksi dah tuh. Kita kalau memborong buah musim panas manis, apalagi semangkanya, waduh kalau musim panas. Musim hujan bagus buahnya, cuma rasanya rusak. Ya karena nggak baik. Ya padahal kalau kita identikan dengan musim panas kan ujian. Lihat dah orang-orang yang diuji oleh Allah di daerah-daerah yang susah hidup, rata-rata cerdas. No orang Jepang no, negeri yang rentan gempa, pinter-pinter pada cari akal gimana caranya supaya bikin rumah anti gempa, stasiun anti gempa, semua anti gempa. Nggak ada yang namanya tanah subur di sana. Cuma mereka berpikir bagaimana menanam secara organik, cerdas tuh. Kita yang subur makmur gemah ropah lo jinawi, nanam singkong masih kebalik, betul ya? Nunggunya belok. Kelewatan ya. Harusnya enggak dong ya. Tapi karena memang kita pikir nggak ada tantangan dalam hidup ya begitu. Kenapa dulu bertahan ya bangsa ini, pendahulu-pendahulunya itu orang-orang yang serba pas-pasan hidupnya. Nggak ada pulau di keteng, betul nggak? Sekarang ketika kita nggak merasakan perjuangan kayak orang-orang dulu, astagfirullahaladzim, habis di negara dipocel-pocel, diketeng, dijual. Ya, Masya Allah. Kenapa? Karena bukan pejuang mereka. Kalau mereka pejuang, makanya jangan heran kalau orang tua kita suka bawel. Masalah makan piring nggak bersih, makan bersisa, ngomel, karena merasa capek mereka. Kita nggak pernah merasakan capek. Nah biasanya begitu tuh. Jadi poinnya sih yang Allah uji biasanya merasa memiliki. Makanya orang-orang tua kita nih, orang-orang yang digedekan pasca 80 ke bawah tuh soalnya orang tua dulu ya, itu hubungan sama orang tuanya cakep betul. Ya karena memang orang tuanya benar-benar ngedidik anak, subhanallah, dengan ujian-ujian yang berat. Ya akhirnya keterbatasan gak membuat batas sebuah kesuksesan. Banyak yang terlahir di masyarakat yang penuh keterbatasan malah jadi orang. Sementara kita punya tinggal di masyarakat yang semua serba kelebihan, istilahnya serba digital lah. Tapi jarang anak-anak kita bisa sukses kayak orang-orang dulu. Ya, Masya Allah. Sebodoh-bodohnya orang dulu nggak pernah ngangkat pemimpin orang kafir, betul ya? Orang sekarang semua ngaku pinter, orang kafir diangkat. Aduh, betul-betul. Ini orang benar-benar kelewatan. Kalau orang cerdas ya paham gitu loh. Makanya udahlah. Ini Allah uji kita bukan untuk sebuah keburukan. Karena ujian itu mendatangkan kebaikan. Apalagi memang kita orang berilmu. Kita tahu bahwa laqad khalaqnal insana fi kabad. Makanya hanya untukmu lah ya Allah. Nggak ada yang berat dalam hidup ini. Ya, walaupun memang terasa berat. Karena wa maladzatu illa ba'da ta'bi. Ya, pepatah mengatakan tidak ada kenikmatan kecuali mengalami kelelahan terlebih dahulu.
Kita dipaksa lelah baru nikmat. Kayak orang puasa. Dari habis subuh kita berpuasa sampai terbenam matahari. Ya Allah, nggak makan, nggak minum, ya asal jangan di kamar aja, keluar kerja. Seperti biasa, orang Islam nggak ada halangan, tetap kerja, tetap belajar. Puasa itu bukan halangan. Makin kita lelah ketika kita berpuasa, ketika berbuka menegakkan sunnah. Lisoim farhatani yafrahuma. Orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Fariha idza aftara wa fariha idza laqiya rabbah. Pasti kalau dia merasakan beratnya puasa, nanti ketika berbuka fariha huwa, bahagia dia. Iyalah bahagia sekali. Jangankan makanan yang enak atau istilah berbuka dengan yang manis gitu ya. Air putih aja Masya Allah. Hari biasa kita dituangin air putih, nggak ada mesem-mesem ya, kita biasa. Kalau Ramadan dikasih air putih, ya Allah. Apalagi berkeringat, ya Allah. Gelas dibahas. Gelas ada pori-porinya kali ya. Ya memang harus begitu. Wa malastatu illa ba'da ta'bi. Orang kalau udah merasakan lelah baru merasakan nikmat. Istilahnya apa? Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu prinsip orang dulu tuh. Lain sama orang sekarang prinsipnya. Orang dulu betul, kalau orang sekarang ringan sama dijinjing, berat bawa masing-masing gitu ya. Ya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia merasakan lelah. Tapi kalau memang orientasinya hanya untuk Allah, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Jadi orientasinya akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Maka dia akan kemas lah. Tidak ada komplain dalam hidup. Iya capek wajar lah. Emang harus capek, fi kabad namanya. Yang kedua, orang yang tahu kalau hidup ini hanya untuk Allah, kalaupun dia mengalami kesedihan, duka, nestapa, lara, apalagi, pokoknya apa ya, melo orang sekarang bilangnya. Ini dia akan sadar, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 140, Allah berfirman, iyamsaskum korhun faqad masal kaum korhum mithluhu. Iyamsaskum korhun faqad masal kaum korhum mithluhu. Nah, Allah sendiri yang berfirman, jika kamu ini sahabat-sahabat di perang Uhud ya, Allah abadikan dalam bentuk ayat. Iyamsaskum korhun, jika kamu merasa benci dengan kondisi kamu yang sekarang nih ya, pontang-panting dihantam musuh, padahal bukan karena Allah jahat, emang karena kamunya nggak nurut sama Rasul. Dibilang jangan turun sengaja, ngelanggar ya. Udah kalau yang namanya ngelanggar, nuwalihi matawallala, kan Allah palingkan dia sejauh mungkin. Tapi Allah mengatakan iyamsaskum korhun faqad masalakum korhun mislu. Gini, kamu nih merasa sedih kalah ketika perang Uhud, nggak usah terlalu sedih kali ya. Dulu juga musuh kamu tuh kalah di perang Badar kan gitu. Jadi kalau musuh merasa sedih, ya jangan mentang-mentang kita orang Islam nggak merasa sedih. Allah bikin kalian sedih dengan dewasa, sedih untuk dewasa. Karena banyak orang beranggapan kalau kita ini nggak diuji sama Allah itu menandakan Allah cinta sama kita, dan memang itulah hidup kita yang sebenarnya. Salah. Justru Allah pengen manusia tahu ujian yang paling berat ya ujian orang yang beriman, dan tingkat iman yang paling tinggi adalah imannya para nabi dan rasul. Makanya ujian para nabi dan rasul paling berat ya. Oh, berat banget rasanya meninggalkan sorga. Adam alaihissalam tuh cuma gara-gara satu dosa yang dia perbuat. Annal abawaini akhraja min malakutihil a'la
bidambin wahid. Orang tua kita Adam dan Hawa dikeluarkan dari sorga karena sebuah dosa. Sedih banget ya. Kayak kita diusir dari rumah kita sendiri karena kelibat utang, betul? Sampai dada sama pagar. Ada banget. Segitu sedihnya ya. Harusnya nggak usah gitu-gitu amat dunia. Kalau nggak kita yang ninggalin, dia yang ninggalin kita. Dunia kan gitu. Dulu lagi punya nggak dirawat, udah nggak ada baru sedih. Kayak orang nggak nerima orang tuanya meninggal, giliran diangkat keranda dari musola, apa disolatin, wow, ikut. Kemarin tinggal orang tua, sekarang ikut, gimana sih ya? Makanya perempuan nggak boleh ikut nguburin tuh, ya. Kalau nggak bisa rame kuburan, akhirnya gara-gara sedih. Ikut. Suruh ikut, suruh masuk, jangan lepas. Nggak bakal ada yang berani. Cuma ngayal doang, ikut-ikut ya. Iya, lagi ada disia-siain, nggak ada ditangisin, kebalik. Nah, jangan harusnya. Coba kalau mau sabar sedikit. Sabar. Iyam saskum korahun pakot masalku korhomislu. Kalau kamu merasakan sedih sekarang, udah jangan terlalu berlebihan. Yang sedih itu bukan kamu saja. Coba belajar dari orang dulu. Adam tuh sedih banget. Di sorga tinggal nyaman, dikeluarin gara-gara godaan setan. Tapi ya nanti ada formulanya. Nabi Allah Yunus alaihissalam tuh diuji sama Allah, ujiannya berat banget. Ditelan ikan, maksudnya. Gelapnya malam, gelapnya perut ikan, gelapnya dasar lautan. 3 kegelapan tuh ujian yang paling berat. Kita paling cuma kepati lele doang, ya kan? Yang berat kan ditelan sama lele, betul ya? Dibawa ke lumpur lagi kan? Itu udah cerita kena pati lele, ganti status, kena patil. Status diganti. Ya, ujian kita nggak ada seujung kuku. Ujian Nabi Muhammad SAW tuh, ya Allah, Allahu Akbar. Ya, ditimpukin, disakitin di Taif itu, Masya Allah. Di tengah masyarakat yang saat itu cukup kaya. Taif tuh orang-orang kaya, orang-orang berhasil dalam pertanian. Karena Taif itu kan dingin, subur, air banyak. Jazirah Saudi itu yang subur ya Taif. Makanya masyarakatnya sombong. Dulu zaman Rasul, sekarang sih enggak ya. Dulu iya, makanya Nabi itu nggak diterima. Padahal ngomong baik-baik, Nabi datang ceramah, dakwah, nggak minta seperak juga. Ditimpukin, dibubarin pengajiannya, betul. Seperti orang Taif yang begitu. Harusnya kan dia berilmu. Ini yang disampaikan apa? Kalau yang disampaikan kebaikan, tolong ilmiah dong. Ilmu loh, jangan disia-siain. Ada guru nyampein ilmu, ambil. Mumpung tuh guru masih mood, betul lah. Kebayang nggak kalau semua guru nggak ada yang mood? Karena dikasak kusukin, digosipin sama murid-muridnya. Memang enak nggak ngaji, gitu ya. Ustadz mah pada belonjor di rumah, main sama anak, enak betul ya. Makanya kitanya perlu berilmu nih. Jadi diuji, Nabi pun diuji, bukan tidak diuji. Ya, dan kita pun diuji. Tapi demikianlah cara Allah mendatangkan cinta. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Karena memang cara Allah mendatangkan cinta dengan menguji manusia. Allah uji manusia supaya dia tahu bahwa wa ma ladzatu illa ba'da ta'bi tadi. Karena kalau Allah sudah uji, pasti Allah berikan solusi. Nah, bertemu dengan solusi itu kata Rasulullah tuh kayak orang yang ketemu sama onta yang hilang, girang. Nyari muter segurun pasir nyari nggak ketemu. Tahu-tahu tuh onta datang. Ya, itu rasa nggak bisa diceritain dah. Ya tadi kayak apa? Kayak kata Rasul, cuma orang puasa yang tahu bahagianya buka. Orang yang nggak puasa nggak tahu. Oh, nikmatnya langit gelap bulan Ramadan.
Kita ngelihat langit gelap, buka begitu tuh. Kalau hari biasa kan, ya udah gelap. Kebayang loh. Karena nggak ada harapan. Kalau Ramadan semuanya harapan kalau gelap. Senyum orang kalau pulang tuh masuk gang dari depan ya dah. Dari depan kita masuk dari Jalan Raya Bogor tuh masuk Gongseng. Ramadan sore mesem orang semua. Spanduk banyak bener, takjil gratis. Ada yang menguntungkan. Ya Masya Allah. In takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. An-Nisa ayat 104 Allah berfirman, in takunu ta'lamun, jika kamu menderita kesakitan, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan sebagaimana kamu menderita. Jadi kita jangan merasa cuma kita nih yang disakitin sama Allah, enggak. Karena kalau yang namanya manusia semodel. Kita ngelihat tetangga ini sama punya anak juga, kayaknya anaknya nurut-nurut amat deh. Anak kita sih Masya Allah. Padahal makannya sama, sekolahnya sama, bisa begini, ujian. Tapi yang namanya orang tua ya ujiannya anak. Seperti anak ujiannya orang tua tuh biasa. Cuma modelnya beda. Situ enak banget sih, anaknya pendiam semua ya. Kayak nggak ada hal-hal yang mengkhawatirkan yang dia lakukan. Dia sih alhamdulillah. Cuma tiap hari ke rumah sakit. Ini anak sehat, bandel, tapi memang nggak masalah. Ini anak nggak punya masalah, tapi sakit mulu. Kan muskilah. Sama ujian. Hidup ini ujian. Perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah uji manusia. Ya begitulah cara Allah pengen mengetahui karakter level manusia dengan ujian. Karena kalau nggak diuji orang nggak tahu. Diuji. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah pengen tahu siapa yang jujur, siapa yang tidak. Kayak Indonesia diuji, Jakarta diuji, sama. Ketahuan itu. Oh, dulu zaman belum diuji begini semua kompak. Udah pokoknya nggak ada lah istilah demo-demo dah pokoknya. Giliran diuji, pada selfie sambil demo. Udah lah. Baru diuji begini udah berubah. Jangan. Islam tuh punya warna tersendiri. Dulu orangnya sabar pas diuji begini emosian. Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Itu ayat sampai kiamat nggak berubah. Allah akan kasih kamu pemimpin yang bakal bimbing kamu ke surga kalau kamu sabar. Sekarang kamu nggak sabar, jangan ngimpi punya pemimpin yang baik. Karena permasalahan kamu dipimpin sama orang yang nggak baik karena dosamu. Begitu kata Hasan Al-Basri. Berbondong-bondong orang datang zaman Imam Hasan Al-Basri itu. Minta fatwa ulama hebatnya Hasan Al-Basri. Kenapa ini pemerintahnya zolim? Banyak para sahabat dibantai ini. Apakah perlu kita mengadakan pergerakan untuk menggulingkan di pemerintahan? Kata Hasan Al-Basri, nggak perlu. Yang perlu kamu lakukan adalah bertobat kepada Allah. Karena Rasul pernah mengatakan bahwa salah satu penyebab pemimpin yang zolim ini karena dosa masyarakatnya. Ya, jadi memang kita harus banyak istighfar. Terus diam aja, ya ada usaha kali. Ya. Cuma usahanya nggak menghalalkan yang diharamkan. Ya, kan ada regenerasi 5 tahun sekali. Kita didik aja nih generasi muda ini untuk makin baik agamanya, betul? Yang tua-tua sih kalau kita udah nasihatin masih nggak berubah, tungguin. Berapa lama sih emang? Udah geraya geruyuk tuh kayak itu. Udah jadi member hospital. Kita ngomong baik-baik, dilecehin usia katanya. Padahal yang kita sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Siapapun yang menyampaikan ayat dan hadis bukan umur yang dilihat, tapi ilmu yang bermanfaat, kan begitu. Udah dibilang jangan dia sengaja. Dia tangkepin orang-orang baik, dilepas orang yang jahat.
Diajak rakyat berhayal negeri ini sukses dengan riba. Masya Allah. Minjem sama negara kafir. Emang umur ente berapa sih Pak? Gitu loh ya. Mau berapa tahun lagi umur? Anda muslim, takut dia sama Allah. Begitu pula sama orang Islam yang udah kecewa sama orang Islam karena jumlah Islam yang banyak. Jangan pernah mengatakan ada orang kafir lebih hebat dari orang Islam. Tolong jangan. Ini kota, ini negara umpama bahtera. Bisa berlabuh di surganya Allah tergantung nahkoda. Sekarang kalau nahkodanya aja nggak kenal Allah dan nggak tahu surga, ya gimana? Nahkodanya nggak paham Islam ini hidup di atas keberkahan, mancing berkahnya nggak bisa. Padahal Islam ajarkan cara-cara mancing berkah. Imam meningkatkan iman, menggiring masyarakat tetap berbuat ikhlas dalam ibadah, tetap melakukan sholat dan banyak hal lah yang memang diajarkan dalam Islam. Tapi mereka nggak paham. Ini masyarakat sering berbuat keji dan mungkar, Ustaz. Gimana solusinya? Nggak usah pusing, rapihin sholat. Kalau pemerintah yang cerdas dan memang punya jiwa memimpin, dia nggak panik. Dia bagusin masjid-masjid dan tempat ibadah yang ada ini, supaya orang lebih gampang sholat. Nggak perlu pakai serokan pinggir jalan buat nyari renovasi. Nggak perlu. Ya kalau pemerintahnya betul-betul Masya Allah. Bukan nggak boleh, boleh. Ente mau nyerok silakan gitu ya. Ini mah kita berandai-andai ya. Karena kalau pemerintahnya bagus, ya itu kan negeri Arab, lihat tuh. Renovasinya tuh inovasi yang tiada henti, betul? Selesai, nggak pernah selesai. Dan nggak pernah ngerengek sama negara tetangga minta tolong, nggak ada. Karena pemimpinnya tahu salah satu income negara untuk memakmurkan masjid. Tuh. Kita sampai susah ngelebarin, Masya Allah. Jadi dia tahu, karena kalau rakyat ini gampang sholat, ya udah otomatis sholat itu kan tanha anil faksawal. Tuh cerdas. Makanya gimana caranya nih? Saya salut sama teman-teman di IPDN Jatinangor tuh, Masya Allah ya, yang ngelihat. Karena mereka gemar menyaksikan streaming gini. Itu mereka dibimbing oleh salah seorang brigjen. Siapa Pak? Pak Jul siapa? Pak Jul ya, sama Pak Jul siapa, saya lupa namanya, brigjen itu ya. Bogi ini. Dan karena sebelum saya ceramah semalam di Bandung itu, di tempat mereka, Pak brigjen itu bilang, kami justru melihat kalau kesalahan mereka itu secara batiniah, bukan fisiknya yang dihukum, tapi mental yang dididik. Makanya di sini dibalik sejak saya di sini, Ustaz. Hukuman paling berat itu ketika mereka meninggalkan sholat berjamaah. Saya ngelihat begini langsung lihat Indonesia yang betul-betul, wah ini deh. Udah nggak ada zamannya, ada pemimpin kiblat bingung ya. Udah nggak ada zaman. Ya ini generasi berikutnya nih, Masya Allah ya. Saya lemparkan pertanyaan kepada teman-teman di PDN itu. Coba siapa yang bisa mengulang hadis yang saya sampaikan dan terjemahannya? Anastad, diulang. Oh, Masya Allah. Ini dahsyat ini. Ini kita kalau bakal punya calon-calon pemimpin, ini kan calon pemimpin di PDN kan. Paling nggak lurah lah mereka. Ustadz, saya bertanya Ustadz. Saya dari Nusa Tenggara Timur Ustadz. Di sana kami Islam minoritas. Kalau besok saya pulang saya jadi lurah, rakyat saya di sana orang-orang kafir. Gimana Ustaz harusnya, Ustaz? Saya bilang, iya saya mau di Bogor, saya nggak tahu gitu ya. Tapi secara umum bahwa Islam itu kan rahmatan lil. Anda bawa bendera Islam dimanapun yang masih namanya alam, Islam kepake. Cuma mengemasnya ini yang kadang orang nggak paham. Makanya kalau Nusa Tenggara Timur itu milik kamu, kemas dengan cara kamu tanpa merubah syariat. Pakai bahasa sana, sampaikan qala Allah wa qala Rasul. Rakyat ini nerima dari zaman Rasul. Banyak Yahudi, Nasrani terpincut sama Islam karena realisasi, bukan ucapan. Mereka tidak paham qala Allah wa qala Rasul. Yang mereka lihat adalah sosok muslim yang sejati, yang paham Quran dan Sunnah. Itu cukup. Itulah yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud. Yahudi, Nasrani di zaman kami, di zaman Rasul,
melihat muka kami para sahabat bisa masuk Islam. Mereka belum bicara, baru gaya penampilannya saja. Oh, itu kan yang dikatakan Sa'ad bin Mu'az. Siapa Sa'ad bin Mu'az? Sa'ad bin Mu'az ini petinggi kafir yang ada di Madinah sebelum Nabi hijrah. Sa'ad bin Mu'az yang jago sekali untuk memobilisir massa. Sebelum Nabi itu hijrah, Nabi utus siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini pemuda yang diutus ke Madinah untuk berdakwah, bertemu sama ahli agama yang namanya Sa'ad bin Mu'az. Belum berdialog, mereka sudah berkata, lam arahu fa innahu min rijalil jannah. Waduh, siapa ini anak muda? Kita belum pernah ngelihat pemuda kayak begini. Ini si penghuni sorga. Tuh. Belum ngomong tuh saat tuh. Lain sama kita, ya. Dateng nggak ngomong udah ya dia. Jangan ngomong dah, jangan ngomong. Mendingan pulang. Karena buang-buang waktu akhirnya. Ya, kita nggak pertontonkan Islam yang asik tuh. Ya, tapi alhamdulillah sekarang udah banyak nih yang merasakan Islam tuh asik. Ya, Islam ini masya Allah mau dibahas pagi, siang, sore, pada asar, malam nggak ngaruh. Islam asik bro, betul ya? Masya Allah. Sudah mulai kelihatan kolaborasi juga santai. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Kalau dulu kan kita ngaji kayak dipaksa. Yang nggak pakai koko keluar. Sekalian aja nggak pakai koko kafir gitu. Saya mikir dari dulu sampai sekarang baru kejawab sendiri tuh. Apa hubungannya koko sama tolabul ilmi? Tolabul ilmi, nuntut ilmu bahasa Arab, koko bahasa Arab. Udah nggak nyambung gitu ya. Makanya enggak, anak muda kembali pada setelan anak muda masing-masing. Yang penting jangan isbal ya, jangan membentuk tubuh. Perempuan juga sama, supaya Islam ini asik ya. Asalkan memang hanya untuk Allah, bukan untuk manusia. Jadi jangan kebablasan juga asiknya. Ingat nih, untuk Allah. Jangan yang kita pakai buat ngaji malu dipakai kondangan, salah. Habis pulang ngaji, temen nyamper, kondangan yuk, kita ganti baju dulu. Udah itu aja, nggak enak bro. Tadi enak ngaji gitu ya. Jangan. Tetap ukurannya Allah. Karena kan kita hanya untuk Allah nih ya, nggak untuk yang lain. Jadi orang Islam mulai berpikir, pokoknya yang pantas untuk Allah, pantas buat semuanya gitu loh. Jadi kita nggak terlalu melo lah ya. Kemudian yang ketiga, kalau memang hanya untukmu ya Allah, tolong kita yakinkan bahwa ujian yang kita alami ini merupakan bagian dari takdir. Ya, dimana takdir ini Allah telah tentukan. Allah telah tentukan takdir manusia. Bukan kita yang nentuin takdir, itu qadariyah namanya. Kalau yang namanya takdir tegas-tegesan. Allah telah tentukan takdir manusia 50.000 tahun sebelum tercipta langit dan bumi. Cuma Nabi mengabarkan tentang takdir yang bisa dirubah. Ada qada, ada qadar. Buat takdir yang bisa dirubah ini, kata Rasul, la yaruddul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Ente miskin, doa dan usaha berubah insya Allah. Kita bodoh, yuk belajar dan berdoa, insya Allah pintar. Jangan kona'ah. Nggak apa-apa tat, anak memang bodoh tat, biarin aja tat. Ya, Allah juga tahu loh, enggak, enak kayak gitu. Belajar biar pintar. Karena nggak bisa kita kona'ah dengan kebodohan, nggak bisa. Ya. Miskin juga sama. Boleh nih tahun kita disumbang, dikasih zakat, tahun depan kita yang ngeluarin. Itu prinsip. Ya Allah tat, anak gak enak banget tat, Ramadan kemarin anak banyak dikasih zakat tat. Insya Allah tahun ini anak yang bakal ngeluarin zakat tat. Begitu harus. Ini mesem-mesem Ramadan masuk bulan Rawah, masuk bulan ini apa, Rajab, Sa'ban, Ramadan, setelah lagi Rajab ya. Ini mesem-mesem, kenapa itu ketawanya? Ramadan bentar lagi tat. Terus banyak bantuan nih. Ini orang nyali ayam nih kecil. Hidup bangga amat dibantu sih ya. Udah dibilang Alia dulu ya,
khairun min yadi sufla. Tangan yang di atas tuh lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jangan bangga di bawah, di atas. Ya, jadi betul-betul punya prinsip dalam hidup. Makanya dia tahu memang musibah yang dia rasa ini merupakan bagian dari takdir. Jadi dia nggak komplain. Ya, alhamdulillah ala kulli hal dah. Musibah seberat apapun kalau dia kenal Allah, dia yakin sekali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji di luar batas kemampuan dia. Alasannya apa? Surat Al-Hadid ayat 22. Ada firman Allah. Al-Hadid ayat 22. Ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Ada ayat yang mengatakan ma'asoba min musibah. Tidaklah musibah yang terjadi fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, atau lebih kecil di dalam dirimu, illa fi kitabin, kecuali telah tercatat dalam kitab Lauhil Mahfuz, min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. An nabra'ah min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah ciptakan semuanya, udah Allah tulis. Ya makanya manusia ini harus tahu ini takdir. Tapi bukan berarti manusia nggak punya usaha. Ya, jangan, harus ada usaha. Karena nanti ada takdir yang bisa dirubah. Hati-hati nih pemahaman Qadariyah dan Murji'ah ini di masyarakatnya. Orang dibikin terlalu pasrah karena nggak paham. Ini urgent loh masalah akidah loh. Kalau cuma kupas luar aja aman kita kadang-kadang. Tapi kalau kita udah ngebahas detail masalah akidah ini jangan main-main ini. Ini pokok. Ya, makanya cara ulama memecahkan masalah, ulama tuh nggak pernah membahas pucuk daun yang layu dan kering. Yang ulama bahas ini ada kerusakan pada bagian akar, tuh ulama. Kalau kita kan ngomentarin cuma masalah pucuk, betul? Wah ini kayak ini sakit nih pohon. Kenapa? Pucuknya layu bro. Ntar dulu, kalau aja ada yang matain batangnya kan begitu. Kalau ulama enggak, lihat batang bawah masih segar enggak. Ini cuma masalah mungkin trik yang berlebihan aja. Karena kan ozon sudah terbuka, panas langsung over. Tapi kalau udah tahu begini, kita yang rajin nyiram akar nih. Karena makin panas kalau air cukup, buahnya dahsyat. Itu kalau cerdas. Kalau enggak yang dibahas cuma luarnya doang. Iya, kita kadang masih level gitunya tuh. Sehingga enggak mendarah daging nih agama di batin kita. Masih banyak orang Islam yang beranggapan bahwa Allah nggak memberikan solusi. Ini penjahat udah terlalu banyak Ustaz di Jakarta Ustaz. Koruptor yang dikabarin melalui sosial media tiap pagi aja banyak betul. Cuma nggak ada penyelesaian sama sekali Ustaz. Kayaknya Allah udah capek Ustaz. Makanya kita turun Ustaz. Nggak begitu. Istighfar nggak boleh. Allah nggak begitu. Allah itu betul-betul Qawiyyun Aziz. Allah maha kuat, maha mampu. Cuma kitanya yang nggak paham mendatangkan kekuatan Allah. Itu permasalahannya. Makanya dikatakan ma'asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabl an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Karena buat Allah tuh mudah. Allah bilang kok walau syi'na la ataina kulla nafsin hudaha. Allah yang bilang kalau aku mau ini semua dapat hidayah, nggak usah bikin pengajian, udah lewat depan masjid aja dapat hidayah kalau mau. Betul. Kalau Allah mau bisa. Cuma walakin haqqal qawlu minni la amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Ada cerita lain yang belum terjelaskan. Allah udah janji bakal memenuhi neraka dan surga dengan manusia. Makanya dilepas dah hukum. Yuk, yang mau silakan, yang nggak mau ya bodoh dah. Kalau memang kalian mengatasnamakan cinta ke Allah, modal cinta aja nggak cukup kalau kita nggak mengesahkan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan ya Muhammad, katakan pada umatmu, modal cinta aja nggak cukup kecuali mengikuti dirimu. Karena kalau cintanya berlebihan, frontal. Ya, cinta sama ulama berlebihan, waduh.
cinta sama Rasul berlebihan, innalillah. Ya salah, di manage. Kalau lebih memang dalam koridor contoh masih nggak apa-apa. Makanya ketika sahabat melihat ada yang gulu, orang berlebihan sama raja-rajanya, orang-orang Parsi, sujud sama rajanya, ya sampai berlebihan banget. Mereka mengatakan, kami juga berlebihan sama Rasul. Cuma kalau sampai sujud maaf enggak. Kami juga berlebihan sama Nabi Muhammad. Tapi kalau minta ke beliau, maaf enggak. Enggak ada bahasa begitu. Bahkan saya menyaksikan dulu sahabat, tidaklah Nabi buang ludah kecuali ditangkap sama sahabat dan diusapkan ke tangannya. Masya Allah. Itu ihtiramnya sahabat. Tapi kalau untuk minta sama Rasul, tidak. Karena minta sama Allah. Makanya kita bertawasul sama Rasul, ya, dalam koridor meminta langsung ke Rasul yang saat ini beliau sudah wafat. Di Islam disalahkan. Sunnahnya bersolawat, bukan minta sama mayit. Ya, makanya ada beberapa hadis-hadis yang dhaif yang ditebarkan di masyarakat berkaitan dengan solawat. Hati-hati, ya. Apalagi kalau sampai levelnya manusia biasa, gulu sama guru, sampai Al-Fatihah dikirimnya bukan ke Allah, ke gurunya. Ila hadrati fulan, ila hadratillah. Hanya untukmu ya Allah. Bukan ila hadrati fulan. Kalau Anda mau mendoakan si fulan, fulana, baca Al-Fatihah dulu sebelum berdoa, boleh. Tapi untuk Allah, namanya bertawasul dengan kalimat-kalimat Allah, dengan ayat-ayat Allah. A'udzu bikalimatillahi tammah, boleh. Kita mau doain orang tua kita, doanya sama, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebelum kita berdoa, kita baca Al-Fatihah dulu. Boleh. Marilah sebelum berdoa kita baca Al-Fatihah, dan setelah baca Al-Fatihah masing-masing berdoa untuk kebaikan orang tua masing-masing. Al-Fatihah boleh. Tipis ya bedanya. Karena kalau nggak paham nih, Al-Fatihah nggak boleh. Yang nggak bolehin siapa? Sumbunya pendek nih orang nih. Sore nih udah capek ya. Jadi memang harus begitu, harus paham. Kadang-kadang suka fitnahnya di situ tuh. Wono kelompok yang larang Al-Fatihah. Astagfirullahaladzim. Boleh. Siapa bilang nggak boleh? Makanya saya sih lagi ngayal banget nih. Saya pengen kajian sekarang, kajian khusus jalurnya jalur Syafi'iyah aja deh. Yang kita pengen bahas nih kitab-kitab Imam Syafi'i aja di Indonesia. Supaya kalau mau komplain dah tuh sama kitab, jangan begitu ya. Ya karena memang buku panduan kan. Imam Syafi'i ulama hebat, panduan dunia bukan Indonesia. Beliau hidup di Mesir dan jebolan Mesir tuh banyak sekali, Masya Allah. Ya, cuma banyak orang yang belajar nggak sampai ke beliau, cuma mengaku-ngaku sebagai mazhab Syafi'iyah. Itu yang terjadi. Jangan. Hanya untukmu ya Allah. Ketika ujian berat mendatangi kita, ya karena kita tahu hidup ini hanya untuk Allah, maka sabar merupakan solusi. Cuma gimana caranya, Ustaz? Ya, mengingat bahwa sabar itu ada pahalanya. Ya, kalau orang sudah tahu hanya untukmu ya Allah, dia sabar, dia paham innallaha ma'as sabirin, bukan ma'as syakirin. Allah bersama orang yang sabar, bukan yang bersyukur. Bukan berarti orang bersyukur nggak ditemenin, bukan. Beda bab nanti ya. Kalau syukur kan la in syakartum la'azidannakum. Kalau kau bersyukur ku tambah. Cuma Allah menghibur orang yang punya masalah. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Maka orang yang diuji, dia akan sabar. Kalau perlu dia pertahankan sabarnya dengan ujian ini, dia sabar. Karena nanti banyak juga orang yang menghilangkan sabar. Terlalu derunya ujian, awalnya kuat, lama-lama cukup deh sabar ya, gitu ya. Dia nggak kuat berarti. Kalau dia kuat, kalau perlu dia gigit dengan gigi geraham. Addu alaikum bin nawajiz. Dia gigit hukum dengan gigi geraham. Nggak, dia akan berusaha kuat lah. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Begitu harusnya.
Allah muliakan dengan kemuliaan yang banyak. Makanya Nabi takjub sama orang beriman. Kalau memang imannya hanya untuk Allah, kata Rasul, ajaban li amril mu'min, inna amra kullahu khairun lahu, wa litadzakka li ahadin illa lil mu'min, in asobathu sarra syakara, fakana khairun lahu, wa in asobathu darra sabara, fakana khairun lahu. Ajaban li amril mu'min. Nabi loh yang bilang loh. Dalam riwayat yang sahih, riwayat Imam Muslim, yang mengatakan bahwa aku takjub, salut, ajib benar-benar nih. Ya, sesuatu yang menakjubkan gitu loh. Ajib. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu khairun lahu. Semua masalah orang beriman baik untuknya. Masalah yang enak dan gak mengenakan baik. Sampai dikatakan in asabatu syarra syakara. Kalau diuji dengan kenikmatan dia bersyukur. Masya Allah. Fakana khairan lahu. Baik untuknya. Wa in asabatu darra sabara. Fakana khairan lahu. Pun kebalikannya, ini orang beriman diuji dengan hal yang tidak mengenakan dan dia sabar baik untuknya. Ajib, kata Rasulullah kita. Ajaban li amril mu'min. Ini bukti kalau memang udah iman itu hanya untuk Allah dan hanya untukmu ya Allah, nggak untuk yang lain. Ya, Anda beriman untuk Allah, ya, Anda menggunakan busana muslim muslimah, yang laki nggak malu pakai janggut karena memang syariat. Ya, udah nggak usah pakai gengsi-gengsian, tinggal dihilangin mulu. Ya Ustaz, orang pada ngeledekin aja Ustaz. Ya karena orang bodoh yang ngeledekin. Kalau yang berilmu, respect sama antum. Masya Allah ya, saya aja nggak nyanggup, situ sanggup. Oh kan begitu. Ini demi Allah ya, benar-benar anak sekarang berani. Ya harus, sudah saatnya. Ya nggak ada resikonya bos ngomel, Tat. Nggak apa-apa, jangan Allah yang ngomel, kan begitu. Kalau bicara panjang pendek nanti hilaf. Yang penting jangan sampai nggak pakai, kan begitu. Pakai, mulai terbiasa. Jangan ada punya rasa malu, lawang syariat kok. Orang mau ngomongin ya biarin deh, itu capek sendiri. Tapi kalau dia tahu hukum, malu. Perempuan pakai kerudung juga jangan malu. Diledekin, oh masih muda pakai kerudung. Justru masih muda pakai kerudung. Udah tua ya pakai juga. Cuma yang muda yang penting, betul nggak? Iya, jadi istilahnya apa sih, kayak model rambutan lengkeng. Kalau masih merahnya belum rata, masih muda, kan kita jaga supaya codot nggak makan, betul? Codot tahu? Kampret. Kampret tahu kampret? Lalai. Orang Bandung bilang lalai. Dia lalai tat kayak kampret. Emang lalai. Iya, tapi kalau udah panen ada sisa 1-2 didiemin, codot juga gak nyenggol, betul ya? Ya maksudnya berpenampilan muslimah tuh penting dari muda, biasain. Justru itu yang terjaga supaya kedepannya lebih baik, kan begitu? Ya? Dijaga, dirawat, menakjubkan. Riwayat lain mengatakan, Inna izomal jaza ma'izomil bala. Wa inna Allah idha habba kauman ibtalahum. Faman radiya falahu ridha. Wa man syakhita falahu syuhad. Ayo. Dalam riwayat lain Rasulullah pernah bersabda, At-Tirmizi meriwayatkan, dan hadis ini dihasankan oleh beliau. Kata Rasul, Inna izomal jaza ma'izomil bala. Bahwa besarnya pahala tergantung besarnya cobaan. Jadi kita kalau ingat begini nih asik. Ujian anak nggak beres-beres, ya berarti pahala ente juga nggak beres-beres. Alhamdulillah Ustaz udah nggak diuji lagi, Tat. Berarti alhamdulillah udah beres pahala, begitu. Sahabat itu kalau hidupnya nggak ada ujian datang ke Rasul nangis. Ya Rasulullah, apakah Allah meninggalkan kami? Kenapa ya, kata Rasul? Ya kayaknya hidup enteng amat, nggak ada ujian. Tuh sahabat tuh.
Kita malah kebalikan. Kalau diuji ngeluh, nggak diuji malah bangga. Kalau cerita, oh dulu Tat, waktu zaman anak masih diuji Tat. Tahun berapa itu? Zaman Flintstone. Zamanannya susah dulu Tat. Ya alhamdulillah sekarang anak udah nggak diuji, mayit ente berarti. Karena cuma mayit yang nggak diuji. Orang diuji ya jangan ente merasa nggak diuji. Dulu ente diuji susah, alhamdulillah berhasil. Sekarang udah seneng, diuji seneng, belum tentu berhasil. Belum tentu. Banyak orang yang susah dekat sama Allah. Susah sama Allah tuh dekat banget. Nggak belajar tajwid sampai fasih betul kalau lagi susah. Ngaji gak? Insya Allah. Susah. Sampai jelas banget ikhfanya di situ. Kalau lagi senang ngaji gak? Remeng bahasanya. Maka Allah bikin yang begini susah mulu dah. Zaman susah dibantu, jawab syukran ya akhir. Jazakallahu khairan. Susah. Seneng ya, thank bro ya. Jangan dong ya. Inna izamal jaza ma izamil bala. Bahwa besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum. Demikianlah cara Allah mendatangkan cinta. Kalau Allah cinta sama satu kaum, Allah turunkan ujian. Faman radiya falahu ridha. Barang siapa yang memang ridho dengan ujian, Allah kasih kemuliaan ridhonya. Faman syahida falahu syuhad. Barang siapa yang enggak senang dengan ujian, Allah murka. Ya. Jadi kalau memang hanya untukmu ya Allah, tolong deh. Harus ingat bahwa sabar itu mendatangkan pahala. Hidup ini ujian. Kemudian yang lainnya, kalau memang hanya untukmu ya Allah, ya, kita diuji sama Allah, kita yakin sekali bahwa Allah itu menghendaki kebaikan pada hambanya. Artinya begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridullahu bikumul. Allah pengen yang baik buat hambanya, nggak pengen yang sulit. Makanya diuji. Dengan ujian ini Allah tahu kelas hamba. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Lihat. Ujian mendewasakan dirinya, iya. Kenapa? Karena dia peruntukan hidupnya hanya untuk Allah. Berat rasa, cuma nggak berat dalam beribadah. Makanya kebanyakan, ya Allah sekarang udah alhamdulillah nih pengajian udah rata. Dulu masjid penuhnya sama orang susah. Jujur aja. Tanya sama DKM lama sini betul. Kita kalau subuh, ya Allah, zaman-zaman masih ngimamin di kampung dulu. Kalau nggak ada makmum tuh, ya Allah dia lagi, ya Allah. Ini Masya Allah ya. Orang-orang masa keemasan semua ini ya. Jarang mana yang kaya, nggak ada yang nongol. Atau juga anak muda yang badan pada keker, nggak ada yang nongol. Yang udah gerayak geruyu, yang udah dituntun, ada yang bawa bangku duduk sholat, yang kaki udah nggak bisa rapet, betul? Ini yang kakinya rapet-rapet kemana, yang badan keker-keker mana, nggak ada yang nongol. Dulu begitu, sekarang sudah alhamdulillah ya, karena sudah sampai dakwah nih, sekarang masjid, Masya Allah, nyaris dah pokoknya. Sampai teman-teman yang biasa bikin maksiat konser musik, sampai minta tolong ramein lagi Tat, ogah musik gitu ya. Masjid ada mau. Dulu kita heran konser musik bisa rame, gimana caranya? Pengajian malah sepi. Itu kan dulu ya. Setelah kita tahu ternyata memang kalau maksiat aja bisa dikemas jadi asik, apalagi yang baik. Nggak perlu kemasan, yang penting apa adanya. Hidup ini ala zifi, apa adanya. Jangan pakai direkayasa, jangan pengen dipandang orang deh, pengennya dipandang Allah jadi asik. Ya, hidup apa adanya, Masya Allah. Allah muliakan kita insya Allah. Jadi kita harus yakin Allah tuh menghendaki kebaikan bagi hambanya. Nah,
konsisten dalam penghambaan kita ke Allah ini nggak setiap orang bisa. Makanya hamba Allah akan tahu tentang kebaikan. Hamba Allah akan mengerti tentang kemuliaan. Tadi salah satunya apa? Wa innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang yang sabar. Apapun kondisinya, bagaimanapun keadaannya, yang penting sabar. Sampai masalah pemimpin aja kan tadi dibilang, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabar. Allah kasih kalian pemimpin yang baik. Udah nggak usah nyari pusing-pusing. Kalau janji, asal kalian masyarakat sabar. Jangan dimobilisir emosi kalian. Digiring sama orang-orang yang manhajnya beda. Hati-hati. Ya, modal orasi, modal semangat jangan. Kita sama-sama orang Islam, tapi kalau sudah mengiring sesuatu kepada sesuatu yang Allah nggak perintahkan, Nabi nggak contohkan, maaf. Ya, kita sama saudara semuslim, saudara seagama. Tapi kalau orang Islam mengiring orang Islam ke tempat yang Allah nggak perintahkan, Nabi nggak sabdakan, maaf, kita bakal ngingetin, jangan. Ya, tapi kita nggak pengen berpecah. Cuma kalau itu keyakinan kalian ya silakan, tapi jangan ajak orang berbuat yang tidak diperintahkan dan dicontohkan. Itu syariat. Namanya kepedulian, amar ma'ruf nahil mungkar. Kita mampu rubah. Nggak mampu ya doakan. Pun nggak mampu ya sudahlah, doa dengan hati tadi. Maksud dengan lisan kemudian dengan hati. Masya Allah. Ada auful iman, selemah-lemahnya iman. Kemudian kalau memang hanya untukmu ya Allah, hidup ini pasti ujian dan diuji manusia. Apapun caranya, orang yang mengkhususkan diri hanya untuk Allah, dia akan membentengi dirinya selalu dengan kesabaran. Antum lihatlah di surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Agak panjang tuh ayat, tapi banyak yang hafal nih ayat. Ayat yang berbunyi, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Ini ayat cukup kalau dibahas nyelesain masalah kita. Allah yang bilang, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nabi Muhammad, kata Allah, kabarkan sama orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Orang yang berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sabar dari apa? Dari ujian. Ujian yang mana yang Allah bilang? Al-khawf, rasa takut. Rasa takut itu ujian loh. Ya Allah, kalau revolusi nanti, kalau perang, bunuh-bunuhan, itu takut namanya itu. Khauf. Allah bakal murka ini ya Allah, bakal hancur di Jakarta ya Allah. Kenapa? Rakyatnya mayoritas Islam dipimpin sama orang kafir ya Allah, kan takut tuh kita. Minal khauf. Udah mulai takut tuh timbul di mana-mana. Kenapa? Karena orang Islamnya juga milih orang kafir. Partai Islam yang paling senior terbesar milih orang kafir. Ajib, betul? Nggak paham nabinya siapa ini, Masya Allah ya. Ah, kelewatan. Ini nggak main-main ya Allah. Kita sama-sama orang Islam kan melongo. Emang mau kemana nih bahtera kota kita berlabuh? Pengen ke sorga, nakodanya musuh Allah. Mudah nggak? Aduh, nggak tahu apa yang dia makan nih orang, Masya Allah. Ini kan satu bukti rasa takut yang bikin mereka seperti itu. Bukan begitu, di belakangnya 9 ular keket. Jangan suka ngegede-gedein musuh, ya. Ular keket bilang. Kita bisa kacau saat, ya antum punya Allah bro, Masya Allah. Lebih baik kita nih mati dalam keadaan membela Islam ketimbang hidup tanpa pujian dari Allah. Buat apa hidup? Ya umur kalau nggak antar besok nih kita ngomong begini, kalau nggak antar besok, wallahu a'lam bishawab. Cuma paling nggak kan masyarakat tahu pernah ada kita di Jakarta, betul?
Paling nggak begitu bahasanya. Harusnya begitu orang Islam. Ini nggak main-main. Baru diuji sama takut sedikit saja sudah levelnya hancur-hancuran. Sampai menghalalkan yang diharamkan, Masya Allah. Diuji sama rasa lapar. Nggak cukup Ramadan sebagai cara menyelesaikan kelaparan dan kemiskinan. Bulan Ramadan nggak ada orang miskin, betul? Orang kaya orang miskin sama-sama nggak makan siang. Malamnya sama makanannya, betul? Nggak ada perbedaan. Lihat Ramadan jawabannya. Malam takbiran sampai miskin zakat fitrah. Masalah. Kita nggak pernah mau contoh tuh cara Islam mengentaskan kemiskinan. Lihat, berbagi, ya. Cuma Ramadan doang spanduk gede-gedean, takjil gratis. Di luar Ramadan sepi amat masjid. Iya. Karena yang kita tahu cuma beragama Ramadan doang, bulan lain gampang. Waduh, kan mati nggak Ramadan doang. Malah kadang-kadang di luar Ramadan, mati Ramadan lagi ibadah gitu enak. Di luar Ramadan kan rentan sama maksiat, ya. Diuji sama lapar. Wa naqsim minal amwal. Kurangnya harta, ya. Astagfirullahalazim, Masya Allah. Ini diuji banget kita sama kurang harta, ya. Tapi kan nggak kurang sama hasil bumi. Kita kurang harta, tapi nggak kurang hasil bumi, betul? Kita panik masalah cabai naik, kita nggak ada yang mau nanam. Pohonan yang paling gampang ditanam cabai. Kadang nggak usah ditanam, dia numbuh. Kita hanya mikirnya cuma beli aja. Urusan cabai aja rame. Latihannya sama Mukidi sih susah ya. Mukidi rame, telolet rame. Itu kita tuh. Ya. Diajar bodoh kita mau uji sama keadaan. Cabai dipusingin, Masya Allah. Ya. Ibu-ibu sampai panik, sampai ada yang stres gara-gara cabai naik. Kayak orang pada panik mau Ramadan sampai penuh supermarket. Masya Allah. Pada bawa berebut doang sampai berantem. Aku duluan, punya aku. Sampai kita yang beli cuma minuman atu sampai panjang amat, malas minum kita kalau beli. Pada mau kemana bu? Sampai karung-karungan beras, mie, dus-dusan, Masya Allah telur. Pada mau kemana emang? Mau Ramadan tat? Oh mau Ramadan. Emang Ramadan mau dateng sebenarnya. Oh Ramadan kita makan banyak kali ya? Enggak tat, siap-siap aja tat, kali aja naik. Ini kita nih. Kita suka bikin panik sendiri. Baru diuji begitu aja udah bingung. Padahal mumpung Ramadan kita diet, kapan lagi, betul? Kalau hari gini kan nggak bisa nolak kita. Ada yang nyuguhin, betul ya? Nggak dimakan lapar, dimakan asik, nambah. Nggak ada selesainya. Ya, iya kita dibikin panik tuh. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Kerdilnya jiwa. Kerdilnya jiwa. Kita punya rasa takut yang berlebihan, nyali kita kecil. Wassamarat, buah-buahan yang mahal. Padahal hampir tiap rumah di Jakarta punya pohon mangga. Tetap aja di pasar induk sekilo 25, betul ya? Malah di negeri Arab yang nggak ada pohon-pohonan, di rumahnya buah-buahan semua murah. Mana ada orang Arab tanam pisang, pisang murah banget di sana. Mana ada orang Arab miara ayam? Nggak ada. Coba makan tuh albek, Masya Allah. 15 real bisa 3 orang. Masya Allah, ini menandakan apa? Berkah. Negeri itu berkah. Mana ada di rumah orang Arab ditancepin pipa keluar air? Nggak ada. Tapi mana ada orang sono kehausan? Coba lihat. Di kita ini hampir tiap rumah air kencang betul, tergantung pompanya. Tapi tetap aja kalau nggak 3.000, 4.000 segitu. Tergantung merek. Udah 4.000 baru ketahuan lagi 22 tahun ngebohongin kita, betul? Ada pemutih di dalamnya. Tuh kita kenyataannya begitu tuh. Jadi dibikin panik. Allah cuma bilang wabasyiris sabirin. Kasih kabar gembira buat yang sabar.
Ujian ketakutan, ujian kelaparan, kurangnya harta, kerdilnya jiwa, buah-buahan yang mahal, itu cuma sesaat, bak badai yang pasti berlalu. Bilangin sama orang beriman, wabasyiris sabirin, orang yang sabar, orang yang selalu berkata, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar itu orang yang selalu berkata kalau kena musibah, ini sesungguhnya milik Allah dan akan kembali ke Allah. Begitu. Bukan sabar diem, dia diem aja noh. Sabar kali tak, belum tentu. Yang sabar itu nggak identik sama diem, tapi mengembalikan semua masalah ke Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau bisa begitu, ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Allah pastikan akan tolong dia dengan rahmatnya. Masya Allah. Ulaika humul muhtadun. Dialah mereka orang-orang yang bakal dapat hidayah. Ternyata sabar itu mendatangkan hidayah loh. Coba deh, ujian negeri ini kita sabar aja, jangan terlalu emosi. Ya sabar bukan diam berpikir, cari solusi. Cuma jangan bertindak yang enggak. Nanti jadi cerdas deh. Oh iya, malah sekarang jadi kelihatan nih, yang tadinya pada pura-pura bawa nama agama, kan? Ternyata kalau lagi begini lah tuh, berlindung di balik partai-partai yang nggak jelas tuh, lihat tuh. Emang politik bener-bener siasat ya. Betul-betul siasat yang berbahaya sekali. Lihat, kita nggak bisa percaya sama orang politik. Makanya yang berpolitik tolong jangan jadiin ustadz ini iklan sabun cuci. Ustadz ditempel-tempel buat nawarin produk-produk politik, jangan. Ya. Kalau untuk mendakwakan manusia, produk-produk yang halal masih boleh deh. Tapi kalau sudah politik jangan. Karena ustadz biar bebas, masuk kemana aja buat berdakwah. Ntar kalau diikat mati langkah, akhirnya nggak bisa masuk. Ini banyak nih orang yang lupa nih. Udah. Anda mau berpolitik, urusan Anda itu HAM, hak asasimu, betul nggak? Tapi tolong jangan jual nama ustadz untuk politik yang ada berada di atas ya, jangan. Nanti kita yang malu. Lihat tuh kan, alim ulama lihat yang banyak memusuhi dakwah sunnah, malah lihat tuh lihat. Ini nih Wahabi nih bahaya nih, bubarin. Ini sebenarnya yang bahaya siapa yang dukung orang kafir nih? Gitu loh. Allah bongkar semuanya, makanya Allah mengatakan apa? Ya ini Allah sudah tegas mengatakan ulaika humul muhtadun. Mereka orang yang dapat hidayah. Tapi kita nggak benci kok sama orang yang khilaf. Kita doakan, ya Allah berikan hidayah ya Allah. Tunjukkan bahwa yang hak itu adalah hak ya Allah. Buat mereka kembali ke jalanmu ya Allah. Mungkin mereka memang wanaksim minal amwal wal anfus. Mungkin kerdil jiwa mereka. Terdidik nggak berani untuk mengatakan yang hak. Kulil haqqa walau kana murran. Mereka orang yang kerdil ya Allah. Kembalikanlah harga diri mereka ya Allah. Supaya mereka tahu pendiri partai Islam itu anti pemimpin kafir. Harusnya kan begitu. Ini baru dibantu sedikit pesantrennya langsung berubah. Makanya yang namanya pesantren ya, yuk mulai mandiri. Jangan identik pesantren sama proposal. Ya, ada syekh di Madinah bilang begitu. Ja'ani syekh fulan wa ja'a bi proposal. Orang datengin saya bawa proposal, bawa buku nulis ilmu, proposal. Islam identik sama minta bantuan mulu. Kapan kita mandiri? Ayo berkarya, ayo membuat sebuah cipta. Lebih baik kecil kepala teri tapi punya harga diri ketimbang gede ekor kakap. Ini orang kafir udah banyak bantu pesantren. Pesantren pun jadi melempem, menjadi mandul. Nggak punya harga diri. Tapi pendahulu-pendahulu mereka lihat punya harga diri. Bahkan Ma'had Darussalam Gontor dari 1927 sampai 2017 nggak pernah pasang spanduk menerima murid baru. Harga diri, murid jadi guru. Itu prinsip. Sekarang bangun gedung manggil murid. Yang mau begitu. Makanya kelasnya beda. Orang dulu punya harga diri.
Walaupun susah baru merdeka, swasembada beras. Oh, ngasih bantuan kemana-mana. Punya harga diri. Itu pohonan di seputar Arafah, sampai dibilang Sajaratus Soekarno itu. Pohon Soekarno. Karena memang kita yang bantu pohon ke sono dulu itu. Sekarang ngayal membantu juga ogah kita, betul. Dibantu masih nyalain juga. Makanya jadi ini kayaknya ada yang salah nih. Yuk, mungkin hanya untukmu ya Allahnya sudah kurang baik nih. Kita nggak pengen seperti itu. Allah muliakan kita insya Allah kalau kita punya harga diri. Masya Allah. Iya, sabar yang bagaimana, Ustaz? Yang merupakan peruntukan hanya untuk Allah. Yang pertama, sabar dalam menahan diri dari berkeluh kesah dan bersungguh-sungguh. Artinya kita kalau yang namanya sabar itu tolong 3 hal. Yang pertama, menahan diri dari berkeluh kesah, tapi dengan sebenarnya. Yang kedua, menahan lidah dari mengadu kepada sesama makhluk. Jangan gampang mengeluh. Orang sabar itu nggak gampang mengeluh. Kalaupun dia mau mengeluh, datang ke guru yang soleh, bukan ke teman yang semodel. Ini Imam Syafi'i yang ajarkan. Syakautu ila waqi' su'a hifzi. Aku pernah datang ke guruku Syekh Waqi mengeluh tentang sulit menghafal. Boleh. Antum sabar punya masalah di rumah tangga, jangan semua orang diajak ngomong. Apalagi abang nulis status, emot nangis, gitu ya. Badan keker, emotnya nangis, gimana sih? Saya kadang-kadang kalau suka begitu, Ustadz, tolong anak Ustadz, emotnya nangis. Oh, antum siapa sih anak ini? Oh, ini gede orangnya perasaannya, emotnya gini. Ya, jangan datang ke orang yang soleh, minta solusi boleh. Ya, kalau ke orang tua gimana boleh, tapi kemas kalimat, jangan terlalu memusingkan mereka. Gila susah nengok sama orang tua, gila senang orang tua panjang mata nungguin gak datang-datang. Jangan, datang ke guru kita. Makanya perempuan, ya, kalau pengen nyari suami, ketika ta'aruf tanya sama calonnya, kamu dekat sama ulama gak yang kamu kenal siapa? Tanya. Jangan nanya yang kerjaan doang ditanya, itu boleh. Tapi teman ulama perlu tuh. Punya teman ulama gak kamu? Boleh. Sampai sekarang sih belum ada, pulang deh. Saya nggak mau dipimpin sama orang yang nggak pernah kenal sama ulama. Takutnya nanti kalau rumah tangga kita punya masalah, kamu bukan lari ke ulama, lari ke anak tongkrongan di pinggir jalan. Kalau dia punya teman ulama, pusing, larinya ke ulama. Ya, di handphone tuh ada ulama satu paling nggak dah. Kalau mentok-mentok nanya, gitu loh. Ini handphone isi tukang kantau semua, betul ya? Boleh, bisnis boleh-boleh aja. Cuma kalau ulama nggak ada ngapain? Bertemanlah sama ulama. Ya, jadi kita tuh memang tahu ulama ya warasatul anbiya lah. Ulama sih nggak ada, adanya ustadz ya. Ustadz temennya ulama ada, nggak apa-apa deh. Mudah-mudahan melalui ustadz nanti dia tanya ke ulama. Karena kita mungkin jalurnya mentok. Ya kita pengen ngomong sama ulama, Tat. Cuma saya takut ulama nggak pernah paham bahasa saya, Tat. Ya iyalah ya, beda bahasa. Mungkin melalui ustadz kali ya, berteman. Itu baik kok. Punya masalah besok nih penyakit tahunan, ribut ya mau ru'yatul hilal, betul? Penyakit rutin di Indonesia tuh. Kalau nggak ribut nggak sayang, Tat, katanya gitu ya. Alat udah canggih masih bengkelai aja, masya Allah. Kali tanya sama ulama, ulama kasih solusi nanti insya Allah ya. Nah, kalau ulama udah kasih solusi, aman. Tidak ada yang sulit dalam hidup ini insya Allah ya. Kemudian yang ketiga, menahan anggota tubuh, masih bab sabar. Menahan anggota tubuh dari melakukan hal-hal yang berlawanan dengan kesabaran. Iya. Jadi kalau yang namanya sabar itu bukan bertindak frontal. Untung aneh sabar ya, cuma 3 kali mukul, kalau enggak 6. Oh gitu. Mukul juga namanya tuh. Namanya mukul, nggak sabar. Orang sabar tuh tahu hukumannya. Orang Islam nggak boleh dipukul, disakitin. Jangan mukul, jangan nyakitin ya. Menunjuk pada memegang senjata di depan saudaramu saja, Allah marah. Apalagi sampai mukul. Orang Islam ya,
Dia sih mukul enggak, Tat, cuma gara-gara dia pada berantem, no. Nah, sama juga. Dia nggak pernah berantem, Ustaz. Cuma tiap dia ngomong, orang pada berantem. Sama. Dia sama orang tua berbakti banget, Ustaz. Cuma kalau dia udah ngomong, teman-temannya pada kesel. Kenapa? Karena ngomongin orang tua teman-temannya. Teman-temannya ngomongin orang tua dia. Dia yang durhaka. Di Islam tuh begitu tuh. Ya, jadi penyebab juga dibahas. Bukan cuma efek dari masalah. Iya. Tiga itu betul-betul dipegang. Surat Al-Baqarah ayat 177. Al-Baqarah ayat 177. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah. Dijelaskan tentang orang yang bertakwa di mata Islam. Was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ulaika alladziina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Iya. Dia orang yang beriman, dia orang yang bertakwa. Kenapa? Karena hanya untuk Allah imannya dan takwanya. Maka Allah katakan, mereka orang yang sabar dalam kesempitan. Ya. Mereka orang yang sabar dalam penderitaan. Mereka orang yang sabar dalam peperangan. Betul. Mereka tahu sekali memang modal sabar, penderitaan bisa hilang, kesempitan bisa melebar, peperangan bisa berhenti. Sabar. Ya. Jangan sampai kita nggak sabar, karena kalau nggak kita yang rugi. Dia tahu wallahu yuhibbus sabirin. Di Al-Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah menyukai orang yang sabar. Sehingga dia akan terus bersabar. Kenapa? Karena Allah menyukai orang yang sabar dan dia suka disukai sama Allah. Bahkan perintah, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Bersabarlah kalian, Allah bersama orang yang sabar. Al-Anfal ayat 46. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Az-Zumar ayat 10 Allah berfirman, sesungguhnya hanya orang yang sabarlah yang ditunaikan pahala mereka tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Cuma orang sabar doang yang balasannya nggak pernah berhenti sama Allah. Oh, salah kalau saya nggak untukkan buat Allah kalau udah begini. Makanya biar bagaimana dia maksimalkan sabar hanya untuk Allah. Ya, hanya untukmu ya Allah. Yang lainnya dikatakan bahwa orang yang mengatakan hanya untuk Allah, dia beriman, dia beribadah, dia melihat keadaan orang yang mengalami musibah lebih dahsyat ketimbang masalah dirinya. Sehingga dalam ilmu itu kan kita harus berkata di atas langit ada langit. Ya. Kalau bumi pun begitu, lapisan atas berlapis dengan yang bawah. Sehingga kalau kita sedang terpuruk, lihatlah ke bawah, masih banyak orang yang lebih terpuruk lagi. Supaya kita nggak komplain sama Allah. Kalau di atas, jangan sombong, ada yang lebih pinter. Karena bukan masalah pinter atau bodoh atau siapa yang lebih pinter, bukan. Siapa yang paling bermanfaat buat orang lain. Pinter juga kalau nggak bermanfaat buat apa? Seperti pohon tanpa buah. Al-ilmu bila amalin kasajari bila samar. Karena ilmu tanpa amal kayak pohon tak berbuah. Tanya sama tukang kusen, kayu yang paling bagus tuh kayu apa, tanya. Pasti jenis pohonan yang tak berbuah. Kalau pohon sudah berbuah, bagus kalau tua umurnya. Cuma nggak sebagus pohon tanpa buah. Artinya, kalau ilmu sudah nggak bermanfaat, orang tuh nggak berbuah ilmunya, ini lebih baik dipatahkan dan dimatikan. Karena nggak ada manfaatnya. Seperti pohon, ya lebih baik ditebang, diambil kayunya. Tapi kalau berbuah, dijaga, dipupuk, karena tiap tahun akan menghasilkan buah. Manusia kan seperti itu. Ya, ada datang, ada masa di mana dia bermanfaat buat yang lain. Wallahu musta'an. Ya, ini khawatir tampias hujan dan lainnya, kita tanya jawab deh. Jadi nanti kalau ada hujan, nggak ada masalah. Silakan yang mau bertanya. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Fadhal, kumpulkan pertanyaannya.